Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today I would like to give you a presentation about zakat. Nah, dari kewajiban dan keutamaannya. Kita langsung saja dari definisi zakat. Zakat secara bahasa sendiri itu berarti suci dan berkembang. Dan secara istilah penunaian kewajiban pada harta khusus dengan cara khusus dan memenuhi syarat haul atau dalam kurung itu masa 1 tahun serta nisab. Terdapat nisab yaitu ukuran minimal dari dikenainya zakat ini. Nah, dari sini kita tahu bahwa zakat memiliki sebuah takaran khusus dalam pengeluarannya, dan secara istilah juga setiap harta itu memiliki kekhususan untuk zakat. Nah, kewajiban zakat dalam Islam. Zakat adalah kewajiban agama Islam dan rukun ketiga dari rukun Islam. Dalam dalilnya terdapat di surat Al-Muzammil ayat 20, dan di situ dalam kutipan ayatnya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Dan terdapat juga di hadis dalilnya dari Al-Bukhari dan Muslim, dan di situ dalam kutipannya terdapat Islam dibangun di atas 5 pilar atau tonggak, dan salah satunya adalah membayar zakat. Lalu ijma' ulama memutuskan untuk kaum muslimin harus membayar zakat, atau zakat itu wajib bagi setiap muslim. Nah, peringatan bagi yang enggan berzakat. Terdapat ancaman bagi beberapa yang tidak atau enggan mengeluarkan zakat. Nah, orang yang enggan menunaikan zakat akan mendapatkan siksa yang pedih di akhirat, sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 34-35, yang artinya di sini, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dari mereka lambung dan punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa harta yang kita simpan dan enggan untuk mengeluarkan zakat akan berbalik kepada kita sendiri dalam bentuk siksaan ketika kita enggan mengeluarkannya. Dan di sini menggambarkan azab bagi mereka yang menimbun harta dan tidak menafkahkannya di jalan Allah. Keutamaan menunaikan zakat. Zakat sering dikaitkan dengan ibadah sholat dalam Al-Quran, seperti yang kita lihat sebelumnya. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Nah, di sini mengapa poinnya salah satunya adalah dikaitkan dengan ibadah sholat. Kemudian zakat ini yang kita sudah singgung sebelumnya merupakan rukun Islam yang ketiga, dan salah satu keutamaannya juga zakat menjadi sebuah indikasi ketakwaan dan sebab seseorang masuk surga. Jadi zakat ini menggambarkan ketakwaan kita sebagai umat muslim, dan pastinya bisa membawa kita masuk surga, mencapai derajat as-siddiqin dan syuhada. Salah satu keutamaannya ya kita bisa mendapat derajat as-siddiqin, dan salah satunya juga syuhada. Lalu merasakan manisnya iman dengan menunaikan zakat. Zakat ini pasti diberikan kepada sesama manusia. Jadi ada rasa manisnya iman yang kita dapatkan ketika kita mengeluarkan zakat ini, dan karena itu juga membantu dalam kemanusiaan. Lalu syarat wajib membayar zakat.
Orang yang berzakat harus muslim dan merdeka. Lalu harta yang dimiliki secara sempurna dan berkembang. Lalu harta telah mencapai nisab, takaran atau batas minimal untuk kita mengeluarkan zakat dalam harta yang sudah kita punya. Lalu telah mencapai haul, bertahan 1 tahun. Jadi harta yang kita miliki secara sempurna dan berkembang itu bermaksud bahwa harta kita bertahan atau stabil selama 1 tahun dan mewajibkan kita untuk membayar zakat. Lalu di sini juga merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok. Dan di sini ada ketentuan ringkasannya untuk zakat mal. Jadi zakat mal yaitu emas nisabnya 85 gram dan zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Jika perak nisabnya 595 gram dengan pengeluaran zakat sama seperti emas 2,5%. Jika mata uang atau penghasilan nisab setara perak atau emas, jadi zakatnya 2,5%. Hewan ternak, ketentuan khusus berdasarkan jenis dan jumlah. Jadi nisabnya bergantung dengan jenis dan jumlah yang dipunyai dari hewan ternaknya. Dan jika hasil pertanian nisabnya adalah 720 kg, zakat dikeluarkan 5-10%. Itu tergantung pengairan yang dimiliki dari hasil pertaniannya. Lalu jika harta karun atau rikaz itu zakatnya 20% dan dia tidak memiliki nisab dan haul. Jadi setiap kita menemukan harta rikaz atau harta yang kita temukan, maka zakatnya harus dikeluarkan 20%. Untuk keterangannya, semua harta zakat di atas memperhatikan haul atau bertahan 1 tahun hijriah, kecuali zakat hasil pertanian dikeluarkan setiap hasil panen dan juga harta rikaz. Lalu zakat perhiasan emas dan perak terkena zakat dan mesti dikeluarkan setiap tahunnya kalau terus berada di atas nisab. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa zakat hasil pertanian itu ada pada tanaman yang merupakan kebutuhan pokok dan dapat disimpan. Pada zakat barang dagangan, barang tersebut bukan termasuk harta yang asalnya wajib dizakati, seperti hewan ternak, emas, dan perak. Perhitungan zakat barang dagangan itu sama dengan nilai dari barang dagangan ditambah uang dagang yang ada, ditambah piutang yang diharapkan, atau utang yang jatuh tempo. Nah, untuk harta rikas, berarti harta zaman di sini didefinisikan bahwa contohnya adalah harta zaman jahiliyah berasal dari non-muslim yang terpendam, yang diambil dengan tidak sengaja, tanpa bersusah diri untuk menggali, baik yang terpendam berupa emas, perak, atau harta lainnya. Ketentuan untuk zakat fitrah. Nah, jadi kita tadi sudah menyebutkan zakat mal. Sekarang ada satu zakat lagi, yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah ini ditunaikan setiap muslim di akhir Ramadan dan waktunya diafdolkannya sebelum sholat id saat terbit fajar Idul Fitri. Lalu wajib bagi yang mampu memiliki kelebihan makanan pada malam dan siang hari Idul Fitri. Lalu kepala keluarga wajib membayar untuk orang yang ditanggung nafkahnya. Jadi dalam satu keluarga, kepala keluarganya lah yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan zakat yang ditanggung oleh nafkahnya. Lalu bentuk zakat berupa makanan pokok, misalnya beras seukuran 1 sok atau sekitar 2,5-3 kilo. Lalu pembayaran dengan uang tunai tidak sah menurut jumhur ulama. Jadi di zakat yang dikeluarkan berupa makanan pokok, tidak langsung berupa uang. Dan waktu afdolnya tadi terbit fajar Idul Fitri hingga dekat sholat id. Nah, apa saja golongan penerima zakat atau mustahik? Yaitu ada 8. Berdasarkan At-Taubah ayat 60, zakat hanya diberikan kepada golongan berikut, yaitu fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf yang dibujuk hatinya, lalu memerdekakan budak, orang yang terlilit utang atau disebutnya ghorimin, atau
untuk jalan Allah fisabilillah. Lalu yang terakhir Ibnu Sabil, musafir yang kehabisan bekal. Oke, mungkin sekian dari presentasi saya. Semoga bermanfaat. Maybe that's all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.